Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Pancasila. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang didoseni oleh Bapak Dr. Subilo Wiono, SHMPD. Sebelum kami lanjut kepada materi, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sigit Wasul Falah, NPM saya 24.320. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizki, NPM 24.327. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deza Rasya Saidina dengan NPM 24.1332. Perkenalkan, nama saya Perkasinata Putra dengan NPM 24.100.335. Perkenalkan, nama saya Ripaldi dengan NPM 24.100.340. Kelompok kami ini membahas suatu kasus, yaitu pentingnya mempunyai nilai kesadaran atau mencegah sejak dini tingkah laku tindakan korupsi. Sebagai kita, poin-poinnya yaitu sebagai mahasiswa. Mungkin kita ketahui bahwa Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Republik Indonesia ini. Kasus korupsi ini merupakan salah satu kasus yang besar yang ada di Indonesia. Dengan nilai-nilai Pancasila, setidaknya kita sebagai mahasiswa berperan besar untuk tidak atau mengikuti jejak-jejak yang telah terjadi pada kasus-kasus korupsi. Salah satunya dengan melakukan pencegahan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dalam Pancasila itu ada nilai yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin secara sudut pandang dari nilai ketuhanan yang Maha Esa ini seperti apa? Nah, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sila pertama tuh yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara Indonesia. Dalam sila pertama juga ada penekanan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengimplikasikan bahwa bantuan sosial atau kasus yang lainnya yang merupakan hak setiap warga negara harus diberikan dengan adil dan merata tanpa adanya diskriminasi. Nah, mungkin itu untuk salah satu nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Tadi bahwasanya korupsi ini juga menjadi salah satu kasus besar yang harus kita cegah, dengan salah satunya dengan menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di mana kita sebagai manusia atau secara individu ini pasti mempunyai agama atau kepercayaannya masing-masing. Dalam agama apapun, baik itu Islam, Hindu, Kristen, dan yang lainnya, pasti mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Semua agama. Nah, oleh sebab itu, ketika agama kita pegang dengan teguh dan lurus, maka tindakan-tindakan korupsi itu bisa kita cegah sejak dini. Lalu bagaimana dengan poin kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin untuk penjelasannya boleh langsung saya lempar kepada teman saya. Silakan. Untuk sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dari kasus contoh korupsi tersebut, pemotongan dana mengingkari pada prinsip kemanusiaan dan juga keadilan. Dengan hal ini masyarakat kurang mampu tidak mendapat haknya karena dipotong oleh para korupsi dan koruptor. Nah, itu untuk salah satu nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kita sebagai manusia salah satunya menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab di sini yaitu di mana kita harus mencegah kasus korupsi ini sejak dini itu, karena kita sebagai manusia yang beradab, yang memiliki
tata krama, kesopanan, dan rasa kemanusiaan. Ketika kita tidak melakukan hal tersebut, maka ya nilai-nilai Pancasila tersebut pun tidak akan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya jangan aneh jikalau kasus korupsi ini semakin merajalela di Republik Indonesia ini, karena salah satunya manusianya tidak mempunyai adab yang baik atau perilaku yang baik. Nah, lalu kita singgung di poin nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana Indonesia ini akan bersatu jikalau masyarakatnya pun atau orang-orang individunya pun atau yang menjabati pemerintahannya malah memperkaya diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan bangsa. Kita lihat para koruptor-koruptor yang ada di sana, mereka itu sebenarnya sadar bahwa hal tersebut itu salah. Tapi mengapa? Karena manusia ini tidak luput dari yang namanya pasti ada rasa rakus dalam dirinya. Nah, itu tuh yang harus kita cegah, yaitu rasa rakus, dengan salah satunya menerapkan nilai yang ada di poin pertama dan poin kedua tadi, yaitu tentang agamanya, lalu tentang kemanusiaannya. Ketika mempunyai keagamaan yang kuat, yang lurus, baik itu apapun agamanya, dan mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tadi, poin ketiga tentang persatuan Indonesia ini bisa tercapai dengan baik, yaitu masyarakatnya bisa adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa Indonesia yang ada dalam alinea keempat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Lalu berkaitan dengan poin keempat, yaitu tentang sila keempat, yang akan mungkin dijelaskan oleh teman saya, dan akan saya langsung lempar kepada dia tentang penjelasannya. Baik, mungkin silahkan. Oke, jadi kali ini saya kebetulan ini membacakan si poin-poin sila keempat dalam konteks korupsi. Korupsi dalam konteks sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sila tersebut. Sila keempat menekankan pada pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu cara penyelesaian masalah yang adil dan bijaksana berdasarkan aspirasi rakyat. Korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu jelas merusak proses demokrasi dan musyawarah yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan di negara ini. Korupsi menghalangi tercapainya tujuan musyawarah yang adil karena merusak sistem perwakilan rakyat dan mengabaikan kepentingan umum demi keuntungan pribadi. Ini juga menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana orang-orang yang terlibat dalam praktik korupsi mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Sementara rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pemerintahan justru dirugikan. Dalam kerangka sila keempat, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan proses demokrasi. Sila ini mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Untuk itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas agar negara ini dapat benar-benar dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan demi kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin itu tentang salah satu poin dalam sila keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana Indonesia ini menganut negara demokrasi, bahwasanya kita itu diwakili oleh wakil rakyat kita yang berada di gedung DPR gitu, dan pemerintahan kita yang dimana presiden pun dipilih secara langsung, secara demokrasi. Namun bagaimana kita akan mencapai suatu hikmat dan kebijaksanaan jikalau para pemerintahan, jikalau para wakil rakyat tersebut itu bukan menyalurkan aspirasi kita, tapi mereka malah memperkaya diri sendiri, sehingga banyak terjadi keributan dan kerusuhan di mana-mana karena nilai-nilai tersebut yang tidak dijunjung hingga jauh kepada asas yang dimana harusnya kita terapkan. Bahkan dalam mata kuliah Pancasila itu ada yang disebut dengan etika demokrasi, bahwa dengan etika demokrasi ini bisa dicegah
cara-cara agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti kericuhan di mana dan yang lainnya itu bisa kita atau pemerintah sedikit tidak dilakukan untuk mencapai kata mufakat yang adil dan bijaksana agar nilai Pancasila yang terkandung dalam poin 4 itu pun bisa terrealisasi dengan baik. Nah, mungkin dalam sila yang terakhir yaitu sila kelima yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin langsung saya lempar kepada rekan saya. Silakan. Oke, di sini saya akan menyebutkan poin-poin penting sila kelima dalam konteks korupsi. Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang sama untuk kesejahteraan sosial. Nah, kasus korupsi ini yang melibatkan penyalahgunaan kasus korupsi kekuasaan atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam jelas merupakan prinsip keadilan. Korupsi ini memburuk sepanjang sosial dan ekonomi, terus menghambat juga pembangunan yang adil, serta merugikan rakyat terutama yang paling membutuhkan bantuan pemerintahan, kayak seperti rakyat yang kurang gitu ya, yang masih membutuhkan sumbangan, bansos gitu. Udah sih, itu aja. Sekian, terima kasih. Nah, itu mungkin pemaparan yang teman saya lakukan tentang sila nomor 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana yang kita ketahui teman-teman semua bahwasanya Indonesia ini masuk ke dalam 10 besar negara terkorup di dunia. Padahal kita itu salah satu dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan kekayaan yang sangat luas gitu, wilayahnya juga luas. Tapi karena para pemangku jabatan ini yang tidak bisa mengemban amanah dengan baik, maka Indonesia masuk ke dalam 10 negara terkorup di dunia. Bagaimana kita mau menciptakan rasa keadilan tersebut jikalau para petinggi-petingginya pun hanya mementingkan perutnya pribadi, bukan mementingkan kesejahteraan rakyat hingga muncullah rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya adil secara makmur saja, tapi adil secara di mata hukum. Bahwasanya kita lihat, mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu sekarang kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia gitu. Dimana timpang itu sangat-sangat terlihat jelas oleh mata kita gitu. Bahkan ada kata no justice, no viral no justice gitu. Dimana jikalau kasus tersebut tidak booming, maka kasus tersebut tidak akan di-up atau tidak ditindaklanjuti. Nah, salah satunya yaitu kita mempunyai contoh kasus yaitu tentang bansos, teman-teman ya. Kita ketahui bahwa tahun 2020 sampai 2022 itu kita dilanda oleh pandemi COVID-19 gitu. Dimana dalam kasus tersebut itu para pemerintah salah satu oknumnya yaitu memotong atau mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya dikasih kepada rakyat, apalagi rakyat sangat terhimpit saat itu, di mana rakyat saat itu terbatas untuk berkegiatan gitu, untuk melakukan aktivitas. Ini malah memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi. Nah, hal tersebut itu sangat menentang undang-undang tentang korupsi yang bahwasanya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 dan Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi di Indonesia. Nah, mungkin tanggapan teman-teman di sini tentang kasus-kasus yang ada, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu, mencegah perilaku korupsi sejak dini ini gimana menurut teman-teman ya? Pandangan teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan? Kalau menurut saya pribadi, untuk mencegah adanya korupsi dan
tingkat korupsi yang semakin tinggi, kita harus tanamkan sejak dini. Bahkan dari sekarang kita sebagai mahasiswa, kita harus menanamkan rasa-rasa Pancasila, karena kita hidup di negara Indonesia, negara demokrasi. Kita harus menjunjung tinggi yang namanya Pancasila, dan kita harus menerapkan dasar-dasar Pancasilais kepada diri kita sendiri agar tidak terjadi lagi yang namanya korupsi. Mungkin kalau misalkan disebut tidak terjadi lagi sampai kapanpun sulit, tapi setidaknya di generasi kita sekarang kita bisa meminimalisir adanya korupsi untuk di kemudian hari. Nah, menarik gitu tadi ya paparan dari Iki bahwasanya korupsi ini sebenarnya tidak bisa diberantas secara 100%, tapi setidaknya dikurangi gitu. Nah, sekarang gitu kita lihat gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum, lihat orang-orang yang salah satu kasus korupsi itu di pemerintahan khususnya, kita lihat misalnya mereka di lapas itu dapat kenyamanan. Nah, pandangan kalian tentang mendapat kenyamanan tersebut gimana gitu? Pandangan saya tentang kasus korupsi yang pejabat yang enak di lapas, mungkin yang mendapatkan fasilitas yang layak ataupun selebihnya, mungkin kesalahan dari penegak hukum yang selalu memandang bulu ya. Karena penegak hukum di Indonesia itu tidak konsisten dan tidak tegas terhadap pelaku korupsi. Karena sebenarnya tidak ada lagi toleransi bagi orang-orang yang korupsi, karena itu adalah penyalahgunaan wewenang, dan pelaku korupsi harus dihukum secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegak hukum juga harus yang efektif dan memberikan efek jera dan menurunkan niat melakukan korupsi. Di lapas masih bisa enak. Korupsi ancaman berapa belas tahun penjara, ternyata penjara 1 tahun 2 tahun keluar. Entah itu nyuap ke pihak kepolisian, entah itu menyuap kemana-kemana. Masalah pembunuhan, yang kasus kemarin pembunuhan itu yang Brigadir Joshua, yang masalah Sambo, itu bukan keterkaitannya dengan korupsi, tapi itu bisa menjadi contoh kasus bahwa hukum di Indonesia itu masih bobrok. Segitu dari saya. Nah, itu mungkin poin-poinnya ya. Nah, salah satu kita sebagai mahasiswa menyikapi tentang hukum yang masih bobrok ini, harapan dari misalnya Vergas gimana ke depannya untuk hukum itu agar bisa lebih adil lagi untuk masyarakat, dan khususnya dalam kasus yang kita bahas tentang korupsi, dan kita sebagai mahasiswa untuk mencegah hal tersebut. Jadi harapan saya hukum di Indonesia kedepannya sih lebih adil lagi ya, karena tentunya di Indonesia ini sangat-sangat kurang adil lah ya poin tadi. Dan untuk Itu dari Vergas, mungkin dari teman kita ya, teman-teman, sedikit sampaiannya gitu. Nah, pandangan Pak Aldi ini gimana gitu terkait tentang kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya agar bisa lebih baik? Kedepannya biar lebih baik, sama kasus korupsi juga gitu ya, kedepannya gimana? Ya kalau menurut saya sih kedepannya kayak pemerintah tuh harus ngawasi lebih detail lagi lah sama hukum-hukum yang ada di Indonesia tuh, kayak harus misal hukuman si korupsi ini segitu, ya harus tegas, harus sebanding juga sama apa yang dia udah perbuat gitu kan. Jadi ya kedepannya sih harusnya kayak lebih mengevaluasi lagi lah hukum-hukum yang ada di Indonesia tuh, harus sebanding intinya. Itu aja sih. Baik, mungkin itu pemaparan dan harapan-harapan dari teman-teman serta kelompok kami tentang bagaimana
tentang kasus korupsi dan pencegahan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Kesimpulan dari kelompok kami mungkin yaitu kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan salah satu cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Apalagi kita sebagai mahasiswa khususnya, bahwa mahasiswa ini mempunyai yang namanya yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Itu bisa menjadi salah satu faktor dan bisa menjadi salah satu cara agar kita bisa mencegah perilaku korupsi sejak dini, khususnya sejak kita sekarang gitu, sejak kita mahasiswa, agar ke depan kita bisa lebih baik lagi. Karena mau bagaimanapun kita sebagai pemuda sekarang lah yang akan melanjutkan perjuangan estafet kemajuan bangsa negara Republik Indonesia ini. Bahwasanya dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini ada 3 poin yang mencakup, yaitu yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran, di mana kita sebagai mahasiswa harus belajar dengan baik dan benar ketika baik itu di kelas maupun di luar kelas, serta menerapkan prinsip-prinsip yang ada dan memegang teguh apa yang menjadi kepercayaan kita. Lalu yang kedua itu ada penelitian, yang dimana ketika penelitian ini kita bisa melakukan analisis bagaimana sih agar suatu kasus ini tidak terulang atau bahkan bisa dicegah. Nah itu poin kita sebagai mahasiswa, karena mau bagaimanapun mahasiswa adalah orang-orang yang berintelek, yang mempunyai jiwa atau akademisi yang lebih baik di antara yang lain. Itu salah satu faktor kita. Lalu yang selanjutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di mana dalam pengabdian kepada masyarakat ini, ketika kita mempunyai ilmu yang luas dan kita mempunyai suatu hal yang bisa dibagi serta bisa bermanfaat, maka kita harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, terjun kepada masyarakat. Karena percuma sebanyak apapun ilmu yang kita punya, bahwa kalau kita tidak ingin mengamalkannya atau kita tidak ingin berbaur dengan masyarakat, melabur dengan masyarakat, maka ilmu itu hanya akan membuat kita terpenjara dengan ilmu tersebut, yang mengakibatkannya yaitu kita hanya mementingkan diri sendiri dan sehingga jatuhlah kepada sikap rakus yang menyebabkan bisa kasus korupsi tersebut. Karena dari situ tidak ada rasa ingin melebur dengan masyarakat. Mereka merasa perih, kita merasa perih. Mereka merasa sakit, kita merasa sakit. Nah itu yang harus ditanamkan kita sebagai mahasiswa, salah satunya dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 1 pendidikan dan pengajaran, yang kedua yaitu penelitian, dan yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Karena sebaik apapun manusia, yaitu manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang salah disampaikan. Dari saya pribadi cukup sekian, dan teman-teman pun mohon maaf juga jikalau ada yang kurang, mohon dimaafkan sekali lagi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.